Shalom bagi kita semuanya. Jadi di pagi hari yang ini saya akan bagi firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sangat menyentuh hati saya. Seminggu bersama Gedalia bin Ahikam, peduli kepada hamba Tuhan. Dari Yeremia 40 ayat 5. Yeremia 40 ayat 5-6. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepada pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Peduli kepada hamba Tuhan. Yeremia adalah seorang nabi yang melayani, baik sebelum maupun pada saat Gedalia bin Ahikam diangkat menjadi gubernur wilayah Yehuda. Melayani pada masa itu sangat tidak mengenakan karena berada di bawah bayang-bayang kehancuran bangsanya oleh kerajaan Babel. Sebagai hukuman atas pemberontakan mereka kepada Tuhan, namun Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan Yeremia. Dikatakan dalam Yeremia pasal 1 ayat 8. Dan benar adanya, ketika Nebukadnezar menyerang Yehuda, maka dia tidak membunuh Yeremia, bahkan menyuruh Nebuzaradan untuk memperlakukan Yeremia dengan baik. Kepada Yeremia kemudian diberikan dua tawaran, ikut Babel atau tetap tinggal di negerinya. Di situlah kemudian peran Gedalia bin Ahikam terlihat, sebab Yeremia memutuskan untuk tinggal di negerinya, menolak pergi ke Babel. Firman Tuhan berkata, jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Mispa adalah sebuah kota di suku Benyamin. Menurut Yosefus, Mispa berjarak sekitar 5 mil dari Yerusalem. Yeremia menuruti nasihat kepada kepala pasukan pengawal itu, meskipun mungkin lebih baik jika dia ikut dengannya ke Babel, tetapi dia lebih memilih untuk tinggal di negerinya sendiri dan menderita sengsara dengan umat Tuhan, daripada tinggal dengan nyaman di negeri asing yang menyembah berhala. Menariknya, kemudian Yeremia diam bersama-sama dengan Gedalia bin Ahikam. Kata diam dalam bahasa Ibrani yaitu yasaf. Artinya, bukan sekedar singgah. Di dalam A Dictionary of Biblical Languages, Denman dengan Semantic Domains, Hebrew atau Old Testament, kata diam dijelaskan sebagai berikut. Menghuni, bertempat tinggal, hidup, artinya berada di suatu tempat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Biasanya menyiratkan jumlah waktu yang lebih lama. Ini berarti bahwa Gedalia bin Ahikam harus menghilangkan rasa jenuh bertemu dengan Yeremia. Sangat mungkin dia juga harus mau berkorban untuk Yeremia, sebab tidak ada yang menjamin kehidupan Yeremia saat itu. Di sini sepertinya Tuhan memelihara kehidupan Yeremia melalui Gedalia bin Ahikam. Tidak ada catatan yang menjelaskan perpisahan Yeremia dengan Gedalia bin Ahikam itu. Itu artinya mereka tinggal bersama-sama di tengah bangsanya sampai kematian Gedalia bin Ahikam di tangan Ismail bin Netania bin Elisama. Entah apa yang melatar belakangnya. Apakah karena Gedalia bin Ahikam mau membalas budi atas kebaikan Yeremia? Tetapi yang jelas Gedalia bin Ahikam telah menunjukkan kepeduliannya kepada Yeremia, hamba Tuhan itu. Jika Tuhan memberkati kita secara berlebih, tidak ada salahnya kita peduli kepada hamba Tuhan. Secara khusus hamba Tuhan yang melayani di desa, di mana tidak ada orang atau lembaga yang menjamin kehidupan mereka. Maksudnya adalah supaya para hamba Tuhan tersebut bisa lebih fokus dalam melayani Tuhan, sehingga kekristenan bisa berkembang. Doa Bapa, mampukan aku untuk peduli kepada hamba-hambamu yang berjuang dalam pelayanan yang sulit, terutama masalah kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Kepedulian kita kepada hamba Tuhan merupakan keterlibatan kita secara tidak langsung dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita peduli teman-teman sama hamba-hamba Tuhan. Aku juga sangat terkesan Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jujur, waktu saya ujian akhir semester 1 gitu kan, saya selalu duduk di depan teman-teman. Kenapa saya duduk di depan? Karena salah satu alasan saya pengen jujur gitu. Jadi teman-teman, memang rendah nilai UAS saya gitu, rendah. Karena kan memang kemampuan saya juga terbatas. Tapi teman-teman, disitulah saya mengecap bagaimana kebaikan Tuhan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar gitu. Meskipun saya rendah, ada bisa perbaikan nilai gitu. Dan IP saya nggak buru-buru juga gitu teman. Kayak UAS semester ini tadi, meskipun ujian online saya tetap juga jujur gitu. Tetapi
puji Tuhan, nilai saya juga aman-aman aja teman-teman. Jadi marilah kita jujur dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.